Karena itu Petrus tegaskan kepada orang Yahudi, supaya mereka tidak berpikir bahwa penyembuhan yang terjadi itu karena Petrus dan Yohanes, tetapi karena Yesus. Yesus yang telah mereka bunuh. Karena dia tahu persis, dia cuma sarana yang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan rahmat-Nya bagi sesama. Tetapi andai kata ada di antara kita, saya dan Anda, yang mendapat karisma dan anugerah seperti itu, kemampuan yang luar biasa, karisma untuk bisa menyembuhkan orang. Andai kata saya dan Anda, atau ada di antara kita yang tidak menyadari bahwa itu datangnya dari Tuhan, tetapi sebaliknya itu adalah kehebatan dirinya, maka orang-orang seperti itu akan memakai peluang itu Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 13 April 2023 dalam Oktav Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 11 sampai 26 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Dua hal penting yang disampaikan kepada kita melalui bacaan pertama hari ini. Yang pertama, berkenan dengan si lumpuh yang baru saja disembuhkan. Banyak orang Yahudi yang merasa heran atas peristiwa itu. Terjadinya penyembuhan dalam diri orang yang sejak lahir lumpuh, yang duduk di bait Allah di pintu gerbang indah sambil mengemis. Dalam bacaan Injil kemarin, orang lumpuh itu disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus dan Yohanes menyembuhkan si lumpuh itu dalam nama Yesus. Itu poin penting. Dengan demikian, mau ditegaskan kepada kita bahwa Petrus dan Yohanes cumalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan rahmat penyembuhan itu. Petrus dan Yohanes cuma sarana yang dipakai oleh Yesus untuk menyembuhkan si lumpuh itu. Dan Petrus serta Yohanes sangat menyadari itu. Karena itu Petrus tegaskan kepada orang Yahudi, supaya mereka tidak berpikir bahwa penyembuhan yang terjadi itu karena Petrus dan Yohanes, tetapi karena Yesus. Yesus yang telah mereka bunuh. Poin yang kedua yang ditegaskan dalam bacaan pertama adalah bahwa semua yang terjadi dengan Yesus, termasuk kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, itu semua untuk menggenapi apa yang sudah tercatat dalam perjanjian lama, secara khusus dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Saudari dan saudara yang terkasih, pesan apa yang disampaikan kepada kita melalui bacaan pertama hari ini dengan dua poin tersebut? Pesan yang pertama, supaya kita menyadari ada di sekitar kita atau mungkin diri kita sendiri yang mendapat karisma, mendapat karunia, anugerah, mendapat talenta dari Tuhan. Kita memiliki kemampuan apapun itu. Kita memiliki daya yang luar biasa. Mungkin juga dari sekian banyak talenta, mungkin juga dari sekian banyak anugerah, karunia, kita diberi kemampuan untuk bisa menyembuhkan orang sakit. Kita diajak untuk ingat pertama-tama apa yang ada pada kita, yang kita miliki saat ini. Kemampuan, talenta, karisma, anugerah, apapun itu. Ingat,
itu datangnya dari atas, dari Tuhan. Kita cobalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan semua rahmat itu. Kalau sekiranya kita diberi anugerah atau karisma untuk bisa menyembuhkan orang, kita cuma sarana yang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan rahmat penyembuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, yang datang kepada kita memohon supaya kita misalnya mendoakan mereka atau menyembuhkan mereka. Seperti itulah. Jadi kita cuma sarana. Barang siapa di antara kita yang menyadari bahwa diri kita atau dirinya cuma sarana yang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan rahmat apapun kepada manusia lain yang ada di sekitar kita, termasuk rahmat penyembuhan. Siapapun yang menyadari hal itu, orang itu tidak akan pernah menjadikan talenta, karisma, kemampuan yang dimilikinya untuk memperkaya diri secara material. Dia tidak akan pernah memakai peluang itu untuk mendapatkan ini, cuan, duit. Dan orang yang menyadari hal itu tidak pernah menjadi manusia yang sombong, karena dia tahu persis dia cuma sarana yang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan rahmatnya bagi sesama. Tetapi andai kata ada di antara kita, saya dan Anda, yang mendapat karisma dan anugerah seperti itu, kemampuan yang luar biasa, karisma untuk bisa menyembuhkan orang. Andai kata saya dan Anda, atau ada di antara kita yang tidak menyadari bahwa itu datangnya dari Tuhan, tetapi sebaliknya itu adalah kehebatan dirinya, maka orang-orang seperti itu akan memakai peluang itu, talenta, anugerah yang dimilikinya, dia pakai sebagai sarana untuk menguntungkan dirinya, untuk mengumpulkan duit, untuk memperkaya dirinya. Dan orang semua diajak untuk menaruh perhatian pada dia karena dia adalah orang hebat. Dan itu keliru. Pesan yang kedua yang disampaikan kepada kita adalah sebagaimana Yesus hidupnya adalah untuk menggenapi apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci, maka hampir sejalan dengan itu. Memang kitab suci tidak berbicara tentang saya dan Anda, tapi kitab suci berbicara tentang Tuhan. Nah, kalau Yesus mengatakan bahwa, atau Petrus mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Yesus adalah untuk kegenapan apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama, dalam hukum Taurat Musa, dalam kitab para nabi, dan juga kitab Mazmur. Karena memang Perjanjian Lama berbicara tentang Mesias, dan Mesias itu nampak atau ada dalam diri Yesus Kristus. Maka apa yang dialami oleh Yesus adalah untuk menggenapi apa yang tertulis tentang dia. Tetapi bagi kita, pesan yang boleh kita ambil adalah kitab suci berbicara tentang Allah. Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim, Allah yang suka mengampuni, Allah yang peduli kepada manusia. Nah, kehadiran kita harus menjadi kegenapan apa yang tertulis tentang Allah. Dengan kata lain, kehadiran kita harus membuat sesama kita, siapapun di sekitar kita, boleh mengalami Allah yang maha baik yang tertulis dalam kitab suci itu. Allah yang maha rahim yang tercatat dalam kitab suci itu. Allah yang peduli, Allah yang mengampuni, Allah yang memaafkan. Artinya orang lain mengalami Allah yang seperti itu melalui kita. Dengan cara seperti itu, kehadiran kita menggenapi apa yang tertulis tentang Allah di dalam kitab suci. Sementara dalam bacaan Injil hari ini, Yesus lagi-lagi menampakkan dirinya kepada para rasulnya. Kalau kita boleh mengingat kembali
sudah beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada para muridnya sesudah kebangkitannya. Atau berita tentang kebangkitan Yesus sudah diceritakan oleh beberapa perempuan yang melihat Yesus yang menampakkan diri kepada mereka ketika mereka pergi ke kubur. Tetapi hal itu belum membuat para rasul Yesus begitu yakin bahwa Yesus bangkit. Maka Yesus sekali lagi menampakkan diri kepada mereka seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Dan Yesus sedikit menegur mereka, "Mengapa kamu ragu-ragu?" Saudari dan saudara terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengalami kebaikan Tuhan, mengalami betapa Tuhan mencintai kita. Tetapi sering pula kita ragu-ragu dengan keberadaan Tuhan. Kita ragu-ragu kalau Tuhan tetap mencintai kita. Dan itu justru kita alami pada saat-saat di mana kita mengalami hal yang kurang enak dalam kehidupan kita. Saat-saat seperti itulah kita lalu mempertanyakan lagi kebaikan dan kasih Allah untuk kita. Ingat, saudaraku, Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kemarin Anda mengalami Allah yang maha baik, Allah yang mengampuni, Allah yang maha rahim, hari ini juga Anda akan mengalami hal yang sama. Besok juga Anda pun akan mengalami, atau kita pun akan mengalami hal yang sama dari Allah. Karena Allah tidak pernah berubah. Yang sering berubah adalah saya dan Anda. Hari ini kita betul mengasihi Tuhan. Besok belum tentu. Atau sesudahnya belum tentu kita mengasihi Tuhan. Kitalah yang berubah, bukan Allah. Maka mindset kita harus diubah. Bukan lagi Allah yang berubah. Karena Allah memang tidak pernah bisa berubah. Kemarin, hari ini, dan esok tidak pernah bisa berubah untuk Allah. Yang berubah cuma saya dan Anda. Jadi sebenarnya masalahnya bukan pada Allah, bukan. Masalahnya justru pada diri kita sendiri. Kita perlu pertobatan. Tuhan